Halo adik-adik, kembali lagi bersama saya dalam video pembelajaran. Nah, kali ini kita akan membahas pembelajaran tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran yang keempat adik-adik. Nah, pada saat ini kita akan belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia dan PPKN. Dengan KD Bahasa Indonesia 3.2, 4.2 dan muatan KD PPKN 3.4 dan 4.4. Nah, sekarang kita masuk dalam bahasan bahasa Indonesia tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat disajikan dalam bentuk tabel. Hal tersebut bertujuan agar kalian lebih mudah memahami suatu teks. Nah, ada sebuah teks di sini tentang gelar budaya di sekolah. Keragaman tidak hanya terdapat di lingkungan masyarakat, tetapi juga di lingkungan sekolah. Para siswa di sekolah Udin terdiri atas berbagai suku bangsa. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Ada siswa yang berasal dari Sumatera, ada siswa yang berasal dari Jawa, dan ada juga siswa yang berasal dari Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, dan sebagainya. Setiap daerah memiliki budaya mereka masing-masing. Sekolah sering mengadakan gelar budaya untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada para siswa. Misalnya, gelar pakaian daerah, gelar makanan tradisional, dan gelar musik tradisional. Pada saat gelar musik tradisional, para siswa mengadakan pertunjukan musik daerah. Nah, dari teks bacaan tersebut, kita bisa membuat gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel seperti yang di bawah ini. Kita buat 3 kolom dalam tabel tersebut. Yang kolom pertama paragraf, kolom kedua gagasan pokok, dan kolom ketiga gagasan pendukung. Di paragraf pertamanya, gagasan pokoknya kita tentukan keragaman di lingkungan sekolah. Gagasan pendukung di paragraf pertama, para siswa berasal dari berbagai suku bangsa. Yang kedua, macam-macam daerah asal siswa di sekolah Udin. Dan yang ketiga, setiap daerah memiliki budaya khas. Dan di paragraf yang kedua, gelar budaya di sekolah Udin, di sekolah Udin. Gagasan pendukungnya, tujuan gelar budaya. Yang kedua, macam gelar budaya. Dan yang ketiga, penampilan saat gelar budaya. Nah, ini adalah salah satu contoh gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel. Nah, sekarang kita masuk dalam muatan pembelajaran PPKN dengan KD 3.4 dan 4.4 tentang bentuk-bentuk kerjasama di kelas. Kalian sudah mengenal kerjasama dan manfaatnya pada pembelajaran sebelumnya. Kerjasama sangat beragam bentuknya. Kerjasama juga dapat dilakukan di kelas seperti piket di kelas, mengumpulkan sumbangan, dan mengerjakan tugas kelompok. Nah, sekarang kita bahas piket di kelas. Yang pertama, piket di kelas. Piket kelas merupakan salah satu kegiatan kerjasama yang dilaksanakan di kelas. Piket kelas adalah kegiatan membersihkan ruang kelas yang dilakukan setiap hari. Setiap siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk melaksanakan piket kelas. Piket kelas memiliki manfaat, yaitu membuat kelas menjadi bersih, melatih kerjasama siswa, dan meningkatkan semangat belajar. Yang kedua, kita belajar mengumpulkan sumbangan. Ketika temanmu mengalami musibah,
Kamu dan teman-teman akan bekerja sama mengumpulkan sumbangan. Sumbangan berupa uang, makanan, dan pakaian layak pakai. Sumbangan akan diberikan kepada temanmu tersebut. Sumbangan dapat membantu meringankan musibah teman kalian. Dan yang ketiga yaitu mengerjakan tugas kelompok. Kalian pasti pernah mengerjakan tugas kelompok, bukan? Kerja kelompok membutuhkan kerja sama antara anggota kelompok. Pekerjaan yang dikerjakan bersama akan cepat selesai. Tugas kelompok banyak jenisnya, yaitu diskusi, membuat prakarya, dan melakukan presentasi di depan kelas. Demikian pembelajaran kita pada saat ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.